Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan belajar mengenai geometri bangun ruang. Simak baik-baik ya. Kira-kira apa ya yang disebut dengan bangun ruang? Bangun ruang dalam arti sempit terbentuk oleh adanya banyak bidang. Syaratnya minimal terdiri dari 4 bidang. Kumpulan bidang tersebut terdapat istilah-istilah seperti titik sudut, sisi, dan rusuk, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kumpulan bidang-bidang yang beraturan ada yang berpermukaan datar, seperti limas, prisma, kubus, dan balok. Dan ada juga bidang yang berpermukaan lengkung, seperti kerucut, tabung, dan bola. Bangun ruang yang pertama yaitu ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 bidang persegi yang sama dan sebangun. Adapun luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh luas sisi-sisinya, yaitu 6 dikali luas sisi atau 6 kali S dikali S, di mana S adalah panjang rusuk. Adapun rumus dari volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Rumus volume tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut. Perhatikan gambar persegi berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk mencari luas persegi adalah menggunakan rumus sisi dikali sisi. Semisal persegi di bawah ini memiliki sisi sebesar 2 cm, maka luas perseginya yaitu sisi dikali sisi atau 2 cm dikali 2 cm sama dengan 4 cm persegi. Apabila persegi tersebut disusun menjadi sebuah kubus, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Untuk mencari volume kubus tersebut, yaitu dengan menghitung luas alas kubus, yang mana luas alas kubus ini berbentuk persegi, dikalikan dengan tinggi kubus tersebut. Maka volume kubus yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali dengan tinggi kubus. Atau bisa kita tuliskan dengan sisi dikali sisi dikali sisi, yaitu 2 cm dikali 2 cm dikali 2 cm sama dengan 8 cm kubik. Bangun ruang yang kedua yaitu adalah balok. Balok adalah bidang ruang yang mirip dengan kubus. Bisa dikatakan balok adalah prisma segi 4. Suatu balok terbentuk oleh 3 pasang bidang segi 4, yaitu sisi depan dan belakang, sisi kanan dan kiri, dan sisi atas dan bawah. Luas permukaan balok adalah jumlah luas dari 6 sisi-sisinya, atau 2 kali panjang kali lebar sisi pertama ditambah 2 kali panjang kali lebar sisi kedua ditambah 2 kali panjang kali lebar sisi ketiga. Jika panjang sisi pertama dikatakan sebagai panjang atau P, dan panjang sisi kedua dikatakan lebar atau L, dan panjang sisi ketiga dikatakan dengan tinggi atau T, maka didapatkan rumus luas permukaan balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Sedangkan untuk volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa kita tuliskan dengan P kali L kali T. Rumus volume tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut. Semisal diberikan balok seperti pada gambar berikut ini. Cara yang dilakukan untuk menentukan volume balok yaitu dengan menghitung ada berapa banyak jumlah kubus-kubus kecil yang ada di dalam balok tersebut. Jika dimisalkan sisi kubus kecil tersebut sebesar 1 cm, maka kita lihat bahwa pada lapisan pertama, yaitu yang bagian depan, terdapat 6 kubus, dan lapisan kedua, yaitu lapisan yang belakang, terdiri dari 6 kubus. Maka 6 kubus dikali 2 lapis sama dengan volumenya adalah 12 cm kubik. Untuk mempermudah, maka rumus balok yaitu luas satu permukaan dikali ada berapa lapisnya, atau luas alas balok yang berbentuk persegi panjang dikali dengan tinggi, atau dapat kita tulis dengan P kali L kali T. Maka dapat diketahui bahwa panjang balok adalah sebesar 3 cm dan lebarnya sebesar 2 cm dan tingginya yaitu 2 cm. Maka volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 3 cm dikali 2 cm dikali 2 cm, maka hasilnya adalah 12 cm kubik. Bangun ruang yang ketiga yaitu ada prisma.
Prisma adalah bangun ruang yang salah satu sisinya sama dengan sisi yang lain, yaitu sisi alas dan penutupnya sama. Adapun beberapa contoh prisma yaitu ada prisma segitiga, prisma segi empat atau balok, dan juga prisma segi lima. Luas permukaan prisma adalah jumlah dari kedua alasnya, yaitu atas dan bawahnya, ditambah dengan luas-luas yang lain sesuai dengan bentuk prisma. Adapun untuk volume prisma, rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Sebagai contoh, menentukan volume prisma segitiga pada gambar berikut ini. Diketahui alas prisma tersebut berbentuk segitiga dengan alas segitiga sebesar 4 cm dan tingginya sebesar 3 cm. Sedangkan diketahui bahwa tinggi prismanya yaitu 11 cm. Maka dapat dihitung volumenya yaitu luas alas kali tinggi prisma. Untuk alasnya yaitu berbentuk segitiga, maka masukkan saja rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Setengah dikali 4 dikali 3 dikalikan dengan 11. Lalu hasilnya adalah 6 dikali 11 sama dengan 66 cm kubik. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang terbentuk oleh dua buah bidang yang berbentuk lingkaran dan sebuah bidang segi empat. Tabung memiliki alas berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari. Tabung juga bisa dikatakan sebagai sebuah prisma, yaitu prisma lingkaran. Adapun luas permukaan tabung adalah luas bidang alas ditambah luas bidang atas ditambah luas bidang lengkung, atau dengan rumus 2R dikali R ditambah T, di mana R adalah jari-jari lingkaran dan T adalah tinggi tabung. Sedangkan untuk volumenya, volume tabung mengacu pada volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi, di mana tabung ini memiliki alas berbentuk lingkaran. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus volume prisma, yaitu pi R kuadrat, yang mana adalah rumus luas dari lingkaran, kemudian dikalikan dengan tinggi tabung itu sendiri. Semisal diberikan contoh sebagai berikut. Diketahui bahwa jari-jari dari tabung tersebut yaitu adalah 7 dan tinggi tabung adalah 10 cm. Maka volume tabungnya yaitu, kita masukkan dulu rumusnya yaitu pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya sebesar 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10. Hasilnya adalah 1540 cm kubik. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu adalah limas. Limas adalah bidang banyak yang ditentukan oleh daerah poligon yang disebut dengan alas. Suatu titik yang tidak terletak pada bidang poligon dan segitiga-segitiga yang ditentukan oleh titik tersebut dan sisi-sisi dari poligon. Alas-alas dari suatu limas dapat berupa segitiga, segi empat, segi lima, segi enam, dan lain-lain. Luas permukaan limas merupakan gabungan dari luas alas dengan luas segitiga-segitiga yang membentuknya, atau menggunakan rumus yang berhubungan sesuai dengan bentuknya. Sedangkan untuk volume limas, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sebagai contoh, tentukan berapa volume dari limas segitiga pada gambar berikut ini. Diketahui alasnya berbentuk segitiga, maka volumenya yaitu 1/3 dikali luas alas yang berbentuk segitiga, kemudian dikalikan dengan tinggi limas. Kita masukkan rumusnya 1/3 dikali setengah dikali alas dikali tinggi, kemudian dikalikan dengan tinggi limas. Sama dengan 1/3 dikali setengah dikali 13 dikali 6, kemudian dikalikan dengan 7. Sama dengan 1/3 dikali 39 dikali 7. Maka didapat hasilnya yaitu adalah 91 cm kubik. Bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut dikategorikan sebagai limas karena alasnya berbentuk lingkaran dan puncaknya mengerucut. Khususnya adalah alasnya berbentuk lingkaran. Adapun rumus dari luas permukaan kerucut seluruhnya adalah pi dikali R dikalikan dengan S ditambah R, dengan R adalah jari-jari lingkaran dan S adalah panjang garis pelukis atau panjang dari alas ke puncak kerucut.
Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali dengan T. Perlu diketahui bahwa 3 buah kerucut yang masing-masing diberi air, maka volumenya akan sama dengan 1 buah tabung yang memiliki tinggi yang sama dengan kerucut tersebut. Jadi, 3 volume kerucut itu sama dengan 1 volume tabung. Volume tabung yaitu rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Maka volume kerucut yaitu adalah 1/3 kali volume tabung. Jadi volume kerucut rumusnya adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali dengan T. Bangun ruang yang terakhir yaitu adalah bola. Bola adalah benda putar dari bidang yang berbentuk lingkaran. Cobalah kalian bayangkan atau mencoba sendiri bagaimana suatu benda yang terbentuk dari lingkaran, misalnya koin atau uang logam yang diputar agak lama, maka akan terlihat seperti bola. Bola adalah suatu bidang lengkung yang berjarak sama terhadap titik pusatnya. Adapun rumus dari luas permukaan bola adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Sedangkan untuk volumenya rumusnya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Perlu diketahui bahwa volume bola adalah sama dengan 2 kali volume kerucut, dengan syarat bila diameter bola itu sama dengan tinggi kerucut. Volume bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Maka volume bola sama dengan 2 dikali volume kerucut itu adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Maka 2 dikali 1/3 yaitu 2/3, kemudian dikalikan dengan Pi, dikalikan dengan R kuadrat, lalu dikali dengan 2R karena T itu yaitu tinggi kerucut ini adalah sama dengan 2 kali jari-jari atau sama dengan 1 diameter dari bola. Maka didapat hasilnya bahwa rumus dari volume bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Sekian materi hari ini mengenai geometri bangun ruang. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.